Episode ke-194, Hermit Qingyu memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap kemampuan pedang Qinmu. Menurutnya, salah satu ilmu pedang terkuat di dunia tidak bisa diraih hanya dengan menghafal teknik-teknik hebat. Seseorang harus memiliki pemahaman yang sangat dalam hingga mampu menciptakan jurus pedangnya sendiri. Qinmu telah mencapai tingkat itu. Ia sudah melampaui sekadar menguasai teknik dan memasuki ranah keterampilan sejati. Memang, di mata para ahli jalur pedang, gerakannya masih dipenuhi celah. Namun hanya mereka yang telah setengah langkah atau benar-benar memasuki jalur pedang yang mampu melihat kekurangan tersebut. Orang-orang seperti itu sangat langka. Bagi kebanyakan praktisi, ilmu pedang Qinmu sudah merupakan karya seni yang nyaris sempurna. Namun kepala desa tetap tidak puas. Di matanya, Qinmu masih seperti saringan penuh lubang yang bisa kehilangan nyawanya saat menghadapi lawan yang benar-benar kuat. Standar yang ditetapkan orang tua itu memang luar biasa tinggi. Yang lebih mengejutkan, Qinmu menerima kritik tersebut dengan tulus. Ia tidak marah, tidak pula berpuas diri. Kerendahan hatinya jauh lebih tulus daripada sikap rendah hati yang sebelumnya ia tunjukkan setelah mengalahkan Long Yu. Hermit Qingyu menggelang pelan. Guru dan murid ini benar-benar aneh. Tatapannya kemudian berubah serius. Kaisar manusia Qin, mengalahkan 3 murid Little Giant Capital bukan berarti kemampuanmu sudah mencapai puncak. Kau hanya sekitar 10 hingga 20% lebih kuat dari mereka. Ujian yang sesungguhnya ada di Hall F3 Iron dan Hall F5 Qi. Mendengar itu, Long Yu dan Mu Qingdai tampak sedikit malu karena sadar gurunya sedang menjaga harga diri mereka. Sementara Wang Muran terlihat tenggelam dalam pikirannya. Qinmu mengangguk, penilaian senior memang tepat. Kemampuanku memang hanya sekitar 10 hingga 20% lebih tinggi dari mereka. Ucapan itu bukanlah kesombongan, melainkan fakta. Pada tingkat Six Direction Realm, selisih kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk menentukan kemenangan hanya dalam 1 atau 2 jurus. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit meningkatkan kekuatan walau hanya 10%. Jika Qinmu belum memasuki ranah keterampilan, ia pasti membutuhkan jauh lebih banyak jurus untuk mengalahkan Long Yu dan Mu Qingdai. Hermit Qingyu lalu berkata, "Muran, kalian semua mundur. Kaisar manusia Qin, ikut denganku. Aku akan membawamu ke Hall of 3 IM." Ketiga muridnya memperlihatkan ekspresi iri. Long Yu bergumam pelan, "Entah kapan aku bisa memasuki Hall of 3 Iron dan Hall of 5 Qi." Kepala desa segera memberi hormat. "Terima kasih banyak, Dao Friend Qingyu." Hermit Qingyu menggeleng. Kaisar manusia memang berhak memasuki kedua olah itu. Qinmu mengikuti mereka sambil berpikir. Dari cara mereka berbicara, Hall F3 Iron dan Hall F5 Qi tampaknya bukan sekadar tempat ujian, melainkan kesempatan besar. Bahkan kepala desa sampai 2 kali mengucapkan terima kasih. Namun Tu Xinghua juga pernah memasukinya dan hanya membutuhkan 10 hari untuk menyelesaikannya. Apa sebenarnya keistimewaan tempat itu? Dalam bayangannya, kedua olah itu hanya berisi para ahli Little Giant Capital yang akan mengujinya secara langsung. Kini ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar bukan itu yang akan terjadi. Saat mereka berjalan, kepala desa tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Karena Muar diizinkan memasuki Hall of 3 Iron dan Hall of 5 Qi, bagaimana kalau Hall of 6 Direction juga dibuka?" Hermit Qingyu langsung mendengus, "Dao Friend, jangan terlalu serakah." Kepala desa tersenyum lisik, "Kalian mengizinkan Tu Xinghua dari High Heavens memasukinya. Apa Kaisar manusia kalah darinya?" Hermit Qingyu menjawab tenang, "High Heavens adalah tanah suci yang sangat kuat, bahkan tidak kalah dari Hall of Human Emperors. Aku harus berlaku adil kepada semua pihak." Kepala desa masih mencoba memancingnya. "Atau sebenarnya kau hanya takut pada High Heavens?" Hermit Qingyu tetap tidak terpancing. Gelar tanah suci nomor 1 diberikan orang lain kepada Little Giant Capital, bukan kami yang mengakuinya. Jadi hentikan usahamu. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah gunung terapung. Di puncaknya berdiri Hall of 3 Iron. 3 tetua tua telah menunggu di depan olah. Mereka tampak jauh lebih tua daripada kepala desa. Mata mereka cekung. Rambut dan alis putihnya sangat panjang hingga menjuntai ke tanah. Tubuh mereka pendek dan kurus,
hampir setinggi Zhongqier.